Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang International Organization for Standardization atau yang lebih dikenal dengan ISO. Jika di Indonesia kita mengenal yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia, maka di tingkat internasional juga ada, yaitu ISO, International Organization for Standardization, yang mana ISO ini merupakan organisasi internasional yang khusus dalam standarisasi. ISO keanggotaannya terdiri dari organisasi-organisasi standarisasi nasional yang berasal dari ratusan negara di dunia. Barangkali tidak asing di mata kita sering melihat label ISO. Misalkan kita melihat di sini ada ISO 9001. Ini adalah sertifikasi dalam standarisasi sistem manajemen kualitas atau quality management system. Kemudian juga kita mungkin pernah melihat dalam tulisan ISO 14001. Ini adalah sertifikat yang diberikan sebagai standarisasi dalam sistem manajemen environment atau lingkungan, environmental management system. Kemudian juga ini mungkin yang paling tidak asing, ISO 9706, yang kalau kita membeli kertas dalam jumlah rim, maka biasa dibungkus atau dalam satu rim itu ada label ini. Ini adalah sebagai bentuk sertifikasi dalam hal permanent paper, ya. Jadi kertas yang permanen. Nah, ini adalah sertifikasi ISO 9706. Dan sama halnya dengan kita ketika melihat label halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan nomor sertifikat tertentu. Nah, maka ini adalah gambaran terkait dengan standarisasi yang mungkin pernah kita lihat dalam keseharian kita. Adapun bagaimana pemahaman kita terhadap ISO sebagai standarisasi internasional terkait khususnya dalam bidang pendidikan, maka kita akan bagi menjadi 4 pembahasan, dimulai dengan memahami konsep dasar ISO itu sendiri, kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar internasional dalam hal pendidikan khususnya, kemudian bagaimana sistem manajemen mutu atau kualitasnya, dan yang terakhir adalah bagaimana indikator keberhasilan dari pelaksanaan sertifikasi ISO dalam bidang pendidikan. Dimulai dengan memahami konsep dasar ISO, maka ketika memproduksi segala jenis produk, baik barang ataupun jasa, maka tentunya 2 hal penting yang harus menjadi perhatian organisasi adalah kualitas dari produknya secara keseluruhan atau dalam prosesnya juga, dan terkait dengan kepuasan dari pelanggan. Maka 2 hal inilah yang menjadi fokus yang perlu diperhatikan ketika memproduksi segala hal yang terkait dengan barang atau jasa. Maka tadi sudah disampaikan sedikit tentang ISO, bahwa ISO ini adalah sebagai lembaga standarisasi internasional yang didirikan di Jenewa, Swiss tahun 1947. Yang mana ISO dimaksudkan untuk meningkatkan 2 hal yang tadi disampaikan di awal, bahwa untuk memperagakan kemampuan organisasi dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.
Jadi dalam memberikan pelayanan yang prima, yang pada akhirnya pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan juga proses yang bisa memberikan atau meningkatkan kepuasan pelanggan itu tentunya dengan penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara efektif. Maka dua hal inilah yang menjadi ciri khas dari ISO dalam maksud dan tujuan didirikannya. Adapun misi dari ISO adalah mendukung pengembangan standarisasi yang terkait dengan suatu bidang untuk membantu perdagangan internasional yang nanti bisa menjalin kerjasama secara global, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun di bidang ekonomi. Kegiatan pokoknya adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional yang kemudian akan dipublish sebagai standar internasional. Nama ISO sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata isos yang berarti sama atau equal, yang kemudian diubah dengan pemahaman menjadi standar. Ya. Jadi kesamaan dalam tingkat standar internasional. Adapun jenis-jenisnya, ada banyak jenis-jenis ISO yang memang digunakan, terutama di organisasi-organisasi yang memang sangat menjunjung tinggi terkait dengan kualitas. Maka diantaranya ada ISO 9001 yang menjadi cirinya adalah bergerak di dalam membangun sistem manajemen mutu atau SMM, ya, atau dalam pengertian lain sistem manajemen kualitas. Kemudian juga ada yang menjadi karakteristiknya adalah pendekatan proses, bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas secara efektif. Adapun dalam pelaksanaannya mempersyaratkan proses mengidentifikasi suatu masalah, kemudian menerapkan dalam manajemen mutunya, mengelola, dan juga terus melakukan peningkatan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Di mana organisasi nanti harus bisa menunjukkan kemampuan untuk bisa memenuhi atau bahkan melampaui dari kepuasan pelanggan dalam hal layanan yang diberikan. Itu adalah ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Kemudian ada juga ISO 14001, tadi sudah disampaikan di awal, yaitu tentang sistem manajemen lingkungan terkait dengan perbaikan yang berkesinambungan dalam mengelola lingkungan. Biasanya organisasi yang bergerak di sini adalah terkait dengan pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, penghematan bahan bakar, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang diperhatikan organisasi yang dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek atau bahkan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan dari kegiatan atau operasi organisasi tersebut. Nah, itu adalah ISO-nya 14001. Kemudian ada juga ISO 22000 tentang sistem manajemen keamanan pangan. Dalam hal ini adalah bagaimana organisasi bisa melakukan pengendalian dalam sistem dan proses produksi, tentunya dalam bidang produksi makanan dan minuman tertentu. Nah, jadi spesifikasinya sesuai dengan bidangnya, ISO yang mana yang sesuai. Kemudian juga ada ISO atau IC 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini digunakan untuk perusahaan atau organisasi yang menggunakan penerapan atau aplikasi dari teknologi informasi atau TI. Kemudian ada ISO TS 16949. Ini adalah bergerak dalam sistem manajemen mutu industri otomotif ya, secara spesifik, yang mana yang dibangun adalah perbaikan berkesinambungan dengan pengendalian rantai pemasok dan juga tindakan pencegahan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian ada ISO atau IC 17025 tentang standar lembaga pengujian atau laboratorium. Nah, biasanya dalam yang bergerak dalam bidang kesehatan atau perdagangan dan juga produksi, di mana memerlukan validasi dan juga akurasi dari hasil pengujian yang dilakukannya. Maka ini memastikan standarisasinya menggunakan sertifikasi ISO 17025.
Kemudian ada juga ISO 18001. Ini bergerak dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana mengidentifikasi dan mengendalikan resiko dari bahaya terhadap keselamatan kesehatan di tempat kerja. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang beresiko ketika terkait dengan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Itu adalah ISO 18001. Ada juga ISO 28000, ini tentang sistem manajemen keamanan rantai pasok, yang mana bagaimana langkah tepat dan dapat melindungi dari ancaman kekurangan pasokan. Dan di antara yang lain adalah ISO 50001 tentang sistem manajemen energi, yang mana penggunaan energi yang efisien untuk bisa terus melakukan peningkatan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Itu di antara jenis-jenis ISO yang tentunya kalau kita lihat nanti informasi lebih jauh tentang ISO ini, banyak jenis-jenis yang lain. Adapun tujuan dan manfaat dari ISO ini, sebagaimana tadi misi dari ISO adalah untuk bisa meningkatkan mutu layanan yang akan berdampak kepada mutu produk dan juga kepuasan pelanggan. Maka di antara tujuan atau pentingnya ISO ini, yang pertama adalah bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Jadi nanti akan menjadi organisasi yang kredibel, yang mampu, yang bermutu. Kemudian juga bisa memiliki peluang bagi organisasi untuk menghadapi persaingan secara global. Jadi bukan hanya tingkat nasional, tapi bisa mendunia, ya, persaingan global. Terlebih di zaman sekarang, di era globalisasi. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena tadi fokus kepada kepuasan pelanggan, bagaimana bisa memberikan layanan yang prima, maka tentunya akan berbanding lurus dengan kepercayaan konsumen. Kemudian jaminan kualitas, ya, karena melakukan standarisasinya secara internasional. Dan juga bisa mengoptimalkan kinerja dari para karyawan atau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang pada akhirnya dari keseluruhan tujuan yang sudah bisa dicapai, dari mulai kredibilitas perusahaan, bisa bersaing secara global, kepercayaan konsumen, jaminan kualitas, meningkatnya kinerja dari para karyawan, maka semua itu akan meningkatkan image atau citra positif terhadap perusahaan atau organisasi, termasuk dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Adapun manfaat bagi sekolah, nanti kita ambil secara khusus ISO-nya adalah ISO 9001 misalnya, yang terkait dengan sistem manajemen mutu atau SMM. Nah, SMM ini dirancang untuk membantu organisasi memastikan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau stakeholder yang terkait, dan juga memenuhi persyaratan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku terkait produk atau jasa. Nah, maka tentunya ketika kita bisa memenuhi standar ISO 9001, maka akan bisa memastikan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan harapan dari pelanggannya. Nah, adapun ISO 9001 ini ada yang dimulai dari 2008 dan disempurnakan di tahun 2015. ISO 9001 untuk versi 2015 adalah bergerak dalam standar dokumen yang harus dijalankan dan dijaga implementasinya. Bahwa tidak hanya mempersiapkan dokumen dalam sistem manajemen mutu saja, tetapi bagaimana SDM-nya atau sumber daya manusianya juga terus melakukan perubahan mindset. Perubahan mindset itu adalah dimulai dengan perubahan cara berpikir agar bisa berpikir untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, yang pada dampaknya akan bisa mengubah perilakunya. Jadi ketika pola pikir yang terbangun berorientasi kepada mutu atau kualitas, maka akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikapnya. Nah, makanya adalah perubahan mindset yang disiapkan dengan mengikuti standar SMM, ya, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 versi 2015.
Adapun prinsip-prinsip dalam sistem manajemen mutu menurut ISO 9001 versi 2015, paling tidak ada 8 prinsip. Yang pertama adalah customer focus, jadi fokus kepada pelanggan. Ya, kalau spesifik di bidang pendidikan berarti fokus kepada peserta didik. Karena pelanggan dari lembaga pendidikan itu adalah peserta didik atau siswa. Kemudian adalah prinsipnya yaitu prinsip leadership atau kepemimpinan. Maka kepala sekolah menjadi sentral dalam bagaimana membangun sistem manajemen mutu dalam hal kepemimpinannya. Kemudian juga adalah bagaimana involving people, jadi keterlibatan personil, bagaimana semua warga sekolah bisa berpartisipasi, terlibat aktif dalam membangun dan meningkatkan manajemen mutu di sekolah atau lembaga tersebut. Kemudian melakukan pendekatannya adalah berbasis proses, proses approach, pendekatan proses, maka ini adalah yang dilakukannya. Jadi bagaimana prosesnya berkualitas yang pasti akan berdampak terhadap hasil yang berkualitas. Kemudian prinsip berikutnya adalah continuous improvement, peningkatan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya pada satu kali peningkatan, tapi terus diusahakan untuk bisa selalu mendapatkan peningkatan. Kemudian adalah di prinsip berikutnya, yang ke-6, ya berarti ada 7 prinsipnya, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta atau bukti. Ya, jadi factual atau evidence-based decision making. Jadi pada saat membuat keputusan atau kebijakan dalam hal program misalkan, maka itu semuanya berdasarkan kepada fakta atau bukti. Ya, jadi pengambilan keputusannya tidak asal muncul dari gagasan yang tidak terbukti atau tidak ada data dan faktanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 prinsipnya adalah yang dibangun yaitu relationship management. Jadi manajemen relasi atau dalam bahasa lain menjalin hubungan saling menguntungkan, ya, mutually relationship. Jadi dengan relasi-relasi yang dikembangkan bagaimana terus terbangun suasana yang saling menguntungkan. Jadi banyak relasi dari sekolah itu. Nah, adapun di poin yang ketiga, ya, setelahnya kita memahami prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar SMM, ya, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, maka sistem manajemen mutu ini adalah sebagaimana yang kita tahu, versi 2015 ini merupakan perubahan dari versi 2008, yang mana ada tambahan beberapa klausul, sehingga dalam SMM atau sistem manajemen mutunya ada 10 klausul. Yang pertama ada scope atau lingkup dari sistem manajemen mutu tersebut, ada acuan normatifnya, istilah dan definisi, konteks pendidikan, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, performan evaluasi, dan juga peningkatan. Nah, maka mari kita coba untuk pahami satu persatu dari sistem manajemen mutu yang sesuai ISO 9001 versi 2015 ini. Untuk yang pertama adalah scope. Scope itu adalah lingkup dari sertifikasi, tentunya harus tertulis jelas apa jenis usaha, produk, atau jasanya. Tentunya kalau lembaga pendidikan berarti jelas lingkupnya adalah di bidang pendidikan. Ya, jadi sertifikasinya khusus di bidang pendidikan, berarti lebih ke arah jasa. Kemudian acuan normatifnya adalah bagaimana dokumen yang dijadikan acuan dalam menerapkan SMM ISO ini. Jadi harus punya dokumen yang menerapkan SMM. Jadi tentunya kalau nanti kita melakukan standarisasi internasional ISO ini, nanti ada partner atau ada lembaga sertifikasi yang akan memberikan acuan dokumen dalam penerapan SMM-nya. Kemudian juga di dalam dokumen itu nanti akan ada istilah dan definisi yang menjelaskan dari definisi-definisi atau istilah yang sering digunakan dalam ISO 9001-2015. Adapun konteks pendidikan yang dimaksud adalah
Bagaimana memahami lembaga pendidikan dan konteksnya, termasuk memahami masalah-masalah baik yang sifatnya internal ataupun eksternal, juga harus bisa memahami kebutuhan atau harapan dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dalam sistem manajemen mutu yang kelima adalah kepemimpinan. Maka ini adalah yang menjadi sentral top management, ya. Jadi manajemen atas dalam hal kepemimpinan ini harus bisa memberikan bukti dan komitmen untuk melaksanakan SMM. Ya, jadi top management, jadi para elit yang ada di lembaga itu harus betul-betul memberikan bukti dan komitmennya dalam pelaksanaan SMM ini. Di antaranya ada beberapa hal yang menjadikan standarisasinya terkait kepemimpinan. Yang pertama ada akuntabilitas efektivitas sistem manajemen. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan keefektifannya. Kemudian memastikan kebijakan dan sasaran mutu yang ditetapkannya adalah compatible. Jadi sesuai atau mampu sesuai dengan arah dari rencana strategis dari lembaga pendidikan itu. Kemudian juga kepemimpinan harus bisa memastikan bahwa kebijakan mutu itu adalah dikomunikasikan, kemudian difahami dan diterapkan. Ya, jadi tidak menjadi sesuatu yang hanya diceritakan, ya, tapi betul-betul dikomunikasikan dengan baik, difahami dan dilaksanakan. Kemudian mempromosikan kesadaran pendekatan proses. Jadi berbasis pendekatan proses, kemudian memastikan sumber dayanya tersedia. Jadi ketika mau menggunakan sistem manajemen mutu itu, maka harus bisa mengukur ketersediaan dari sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Kemudian mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu secara efektif. Kemudian memastikan sistem manajemen mutu itu adalah bisa mencapai hasil yang dimaksud. Dan yang tidak kalah pentingnya di poin H ini, bahwa top manajemen harus terlibat, mengarahkan dan mendukung semua orang yang berkontribusi secara efektif. Kemudian terus mempromosikan perbaikan berkelanjutan, mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk area yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi pembagian peran dalam manajemen untuk area yang menjadi tanggung jawab. Nah, maka itu adalah di antara kepemimpinan yang harus terbangun ketika mau menjalankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 versi 2015. Adapun di poin ke-6, sistem berikut dalam subsistemnya adalah perencanaan. Karena sistem ini berarti ada beberapa subsistem yang harus bersama-sama berjalan atau bergerak. Maka berikutnya setelah kepemimpinan adalah perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah menetapkan sasaran mutu dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Maka sasaran mutu ini harus konsisten, ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Jadi harus konsisten dengan manajemen mutunya yang terukur, kemudian memperhitungkan persyaratannya, dipantau, dikomunikasikan. Jadi kalau kita lihat sasaran mutu adalah untuk di sekolah berarti peserta didik. Kemudian ketika membutuhkan perubahan pada saat sudah disusun perencanaan tidak berjalan atau ada hal yang menjadikan butuhnya ada perubahan dari perencanaan itu, maka dalam sistem manajemen mutu harus direncanakan kembali. Jadi tidak asal dilaksanakan, tapi harus semuanya berproses, direncanakan, kemudian dilaksanakan dan diverifikasi. Nanti dalam forumnya disebut dengan rapat tinjauan manajemen atau RTM. Nah, itu adalah terkait perencanaan, dan ketika ada perubahan, tadi di poin ketika perencanaannya tidak berjalan, memerlukan perubahan, maka pada saat mau melakukan perubahan ini, harus mempertimbangkan 4 hal. Pertama adalah tujuan dari perubahan dan konsekuensinya, kemudian ketentuan dari SMM-nya, dalam dokumen standar sistem manajemen mutunya, kemudian ketersediaan sumber dayanya, dan juga alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang. Jadi ketika ada perubahan, maka harus jelas alokasinya, tanggung jawab itu kepada siapa atau wewenangnya diberikan kepada siapa. Atau ketika realokasi berarti dialokasikan kembali dengan yang sebelumnya. Nah, maka itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan
dari perencanaan yang sudah disusun terkait dengan sistem manajemen mutu. Jadi tidak asal berubah, tapi betul-betul secara berproses. Karena tadi ciri khasnya adalah pendekatan proses approach. Kemudian subsistem berikutnya dalam sistem manajemen mutu adalah yang ketujuh, yaitu dukungan. Karena tadi ada 10 klausul, setelah perencanaan adalah dukungan. Bahwa dukungan ini menjadi penting diperhatikan, di antaranya adalah informasinya terdokumentasi, infrastruktur, sumber daya manusia, itu adalah dukungan yang bisa menjadikan lancar atau tidaknya pelaksanaan sistem manajemen mutu. Jadi informasi bisa terdokumentasikan dengan baik, infrastrukturnya memadai, sumber daya manusianya tersedia. Nah, maka itu adalah dukungan. Kemudian juga pengelolaan dari sumber daya manusianya, dimulai dari rekrutmennya, atau bahkan sampai dengan tingkat pembekalan atau pelatihan. Nah, maka ini SDM harus dikelola dengan baik. Begitu pula dengan infrastrukturnya. Ya, jadi harus ada pengelolaan. Jadi tidak asal ada kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi tapi membutuhkan pengelolaan. Nah, itu adalah subsistem dukungan. Kemudian yang ke-8 adalah operasi. Operasionalnya adalah dimulai dari perencanaan, ya, tetap semuanya harus berawal dari perencanaan, kemudian realisasi dari perencanaan itu, atau dalam bahasa lain pelaksanaan. Kemudian nanti ada produk dari edukasi. Produk itu berarti sebagaimana aspek yang ada pada SKL, ya, standar kompetensi lulusan, yaitu 3 aspek, ada kognitif atau pengetahuan, dan juga kemampuan, ada juga afektif atau nilai-nilai yang tertanam, dan juga ada psikomotorik. Ya, ini mungkin terkait dengan keterampilan. Nah, itu adalah operasi yang harus dilakukan. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian realisasinya, produk yang ingin dicapai atau SKL, bahasa sistem standarnya, kemudian adalah sampai dengan pengembangannya. Jadi harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Adapun yang ke-9, subsistemnya adalah performance evaluation. Jadi evaluasi performanya. Dalam hal ini dalam evaluasi performance ini dimulai dari analisis dan evaluasi. Yang dianalisis dan dievaluasi adalah terkait dengan kesesuaian produk dan jasa, sesuai tidak gitu ya, produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. Kemudian tingkat kepuasan pelanggannya, ya, maka ini membutuhkan survei nanti bagaimana pelanggan atau dalam hal ini peserta didik puas tidak dengan pelayanan yang sudah diberikan. Kemudian kinerja dan efektivitas dari sistem manajemen itu sendiri, efektivitas dari perencanaan, efektivitas dari tindakan untuk mengatasi resiko, dan perbaikan yang lain tentunya yang sesuai dengan atau yang bisa mendukung terhadap sistem manajemen yang dilakukan. Adapun yang berikutnya adalah setelahnya analisis dan evaluasi, maka melakukan audit internal. Ya, jadi audit internal ini adalah untuk menentukan apakah sistem yang berjalan sesuai atau tidak, efektif atau tidak. Nah, ini memastikan penerapannya, maka harus melakukan audit secara internal. Kemudian, dalam subsistem performance evaluation ini ada juga tinjauan manajemen. Yang tadi yang forumnya kita sebut RTM, ya, rapat tinjauan manajemen. Itu dilaksanakan pada waktu yang terencana, kemudian tujuannya untuk memastikan kesesuaian atau keefektifan dari sistem manajemen yang dilaksanakan, sampai dengan bisa menilai, ya, membaca peluang, dan untuk bisa bagaimana ketika ada hal yang belum berjalan agar bisa diperbaiki. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait performance evaluation. Jadi ada 3 aspek dalam evaluasi performance, dimulai dari analisis dan evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen. Adapun subsistem berikutnya adalah yang ke-9, yaitu peningkatan atau perbaikan. Bahwa dalam sistem manajemen mutu harus melakukan tindakan korektif. Ya, jadi harus terus mengkoreksi, mencari atau melihat
dari aspek-aspek yang menjadi bagaimana manajemen itu tidak bisa berjalan, apa penyebabnya, kemudian bagaimana usahanya untuk bisa menghilangkan dari sebab tidak berjalannya dalam manajemen itu. Dan juga berusaha untuk mencegah agar tidak terulang lagi ketidaksesuaian yang ada pada sistem manajemennya. Dan tentunya tadi sudah disampaikan bahwa perbaikan atau peningkatan ini adalah harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, secara berkesinambungan, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan dari pelanggan. Dalam hal ini adalah peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu adalah gambaran dari klausul yang ada pada ISO 9001 versi 2015. Nah, singkatnya, siklusnya adalah dengan 4 langkah yang dikenal dengan PDCA. Yang pertama adalah plan, yaitu rencana atau perencanaan, menetapkan sasaran dari sistem dan prosesnya, sumber dayanya, kemudian identifikasi dari resiko dan juga peluangnya. Mungkin kalau kita lebih familiar dengan istilah SWOT, ya, analisis SWOT. Nah, itu adalah untuk proses melakukan plan atau perencanaan. Kemudian yang kedua adalah do atau lakukan, yaitu setiap perencanaan yang sudah dibuat harus bisa diterapkan, implementasi. Itu adalah do. Kemudian ada cek, diperiksa. Ini untuk memantau, untuk mengukur apakah sesuai tidak, kesesuaian antara proses dengan hasil. Juga aktivitas yang dilakukan apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan, sampai nanti bisa melaporkan hasilnya. Kemudian yang keempatnya, A-nya adalah X, yaitu tindak lanjutnya, follow up. Jadi ketika setelah melihat hasil yang diperoleh, maka tindak lanjutnya bagaimana? Mengambil tindakan untuk bisa meningkatkan kinerja, misalkan, dan juga ketika ada ketidaksesuaian, maka harus ada tindakan bagaimana mencegah supaya tidak terulang dari ketidaksesuaian yang terjadi. Adapun yang terakhir adalah indikator dari keberhasilan sistem manajemen mutu sesuai ISO itu, diantaranya ada 8, yaitu ada produktivitas pembelajaran, produktivitas guru dan karyawan, efisiensi proses internal, efektivitas dari pendanaan, ketersediaan dokumen, kemudahan telusur dokumen, mutu jasa, kemudian kepuasan pelanggan. Nah, jadi 8 indikator keberhasilan dari sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ISO. Ya, di antaranya kita pahami dalam ISO 9001 versi 2015 ini, untuk produktivitas pembelajaran adalah dengan adanya dokumentasi SMM yang dilakukan, maka akan membuat proses KBM itu bisa berlangsung dengan kondusif, ya, nyaman, terarah, dan berjalan dengan baik. Itu adalah produktivitas pembelajaran. Kemudian produktivitas guru dan karyawan atau staff, bahwa dokumentasi dalam SMM ISO 9001 ini akan bisa meningkatkan pengertian terhadap guru dan juga staff, serta dapat digunakan untuk melatih staff atau karyawan yang baru. Karena terdokumentasi semuanya, maka akan bisa memberikan pemahaman atau pengertian kepada semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi proses internal, bahwa operasional institusi pendidikan itu akan lebih efisien, baik dalam hal masalah mutu itu dikarenakan selalu ada proses mengidentifikasi, kemudian memperbaiki, mencegah, dan juga melakukan kegiatan perbaikan atau peningkatan, improvement, secara sistematis. Nah, maka akan efisien dalam proses secara internal. Kemudian efektivitas pendanaan, dengan adanya AMI, audit mutu internal, maka akan bisa memungkinkan setiap warga atau dalam hal ini adalah warga sekolah, guru dan staf, untuk bisa memecahkan persoalan yang ada. Ya, jadi bisa efisien, efektif pendanaan. Ya, tidak harus melibatkan pihak-pihak yang mungkin perlu dibayar dengan biaya besar. Maka itu akan efektif dalam hal pendanaan. Jadi
Dengan AMI, audit mutu internal, setiap guru dan staf akan bisa memecahkan permasalahan dan tentunya bisa, karena tadi sudah perubahan mindset-nya, ya, berorientasi kepada mutu. Kemudian ketersediaan dokumen dengan sistem manajemen mutu ini akan memberikan penjabaran yang jelas terkait hak dan kewajiban semua warga sekolah. Ya, jadi tidak ada tumpang tindih atau tidak ada kesalahpahaman. Bagaimana yang menjadi hak dari siswa, bagaimana menjadi kewajiban dari guru, dan yang lain. Semuanya jelas dijabarkan. Adapun berikutnya adalah kemudahan telusur dokumen. Nah, ini secara khusus nanti bisa berguna untuk akreditasi. Jadi akan lebih mudah ketika dokumen yang sudah baik dengan sistem manajemen mutu yang dilakukan, maka tentunya akan bisa memudahkan dalam proses pemasaran ataupun akreditasi. Yang ketujuh adalah mutu jasa. Ketika dilakukan audit yang bersifat eksternal atau menghadirkan perspektif eksternal, tentunya akan lebih objektif, ya. Lebih objektif melihat kekuatannya, kelemahan dan potensi yang bisa dikembangkan atau bisa ditingkatkan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Maka indikator kepuasan pelanggan yaitu terbangunnya kesadaran pengelola lembaga bagaimana bisa memberikan pelayanan prima, ya. Jadi pelayanan prima ini service excellent terhadap peserta didik. Nah, maka itulah indikator-indikator keberhasilan dari sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ISO 9001 versi 2015. Nah, informasi ini tentunya menjadi bekal buat calon-calon pendidik di masa yang akan datang, terutama ketika memang dunia dengan globalisasinya membutuhkan peran-peran untuk bisa terus meningkatkan mutu, baik secara sistem manajemennya ataupun bagaimana bisa memberikan pelayanan yang prima sehingga akan mendapatkan kepuasan bagi pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.